warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara, alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsanah wa bis sabri najata wa ghufranah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hingga siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan itu semua kita mampu dan mau untuk hadir datang ke sini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah terima di sisinya dan Allah balas kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa-jasa baiknya, atas segala jerih payah dan semangat jihadnya. Kita mampu untuk mengetahui dan sampai di alam yang penuh keilmuan dan cahaya ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat, berpesan untuk diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian. Mari kita sama senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan, keimanan dan keislaman kita kepada Allah. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, bahwa berbekallah kalian sekalian, bahwa sebenar-benarnya bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baiknya bekal di sisi Allah adalah ketakwaan kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beberapa bulan yang lalu menjelang bulan Ramadan tiba, tepatnya di bulan Rajab, kita sudah mengantunkan satu doa yang sudah kita hafal dan senantiasa kita hafalkan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ujungnya adalah kita meminta pada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-25 ini Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup suasana Ramadan. Allah masih mengizinkan kita untuk tetap hidup, untuk senantiasa beribadah kepadanya di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita, salat kita senantiasa Allah terima dan Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada satu doa yang biasanya hanya kita lantunkan dan kita hafalkan di bulan Ramadan saja, dan itu biasanya tidak bisa dan tidak kita lantunkan, tidak kita hafalkan di bulan-bulan yang lainnya. Doa itu adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini adalah doa yang sungguh sangat luar biasa. Apakah kita sudah benar-benar memahami makna yang terkandung di dalamnya atau tidak? Mari kita cek dan kita introspeksi diri masing-masing. Doa ini sungguh sangat luar biasa karena
pembuka doa ini kita buka dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kita nyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa dan Tunggal. Tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita sembah sujud kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu pernyataan tauhid kita. Bahkan sebelum kita tercipta ke alam dunia ini, pada saat di alam azali sudah kita nyatakan itu. Qalu bala syahidna, ketika Allah nyatakan alastu bi rabbikum, kita menyatakan dengan yakin dan lantang, ya Rabb bala syahidna, kami sudah menyatakan bahwa Engkau, dan kami bersaksi bahwa Engkau hanyalah Tuhan kami, bahwa hanyalah Engkau Tuhan kami dan sesembahan kami. Ketika di dunia kita mantapkan kembali ketauhidan kita dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Di bait kedua kita nyatakan bahwa kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merayu Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan ini dengan meminta ampunan atas segala dosa dan khilaf kita yang mungkin kita sadari atau kita tidak sadari. Dosa yang mungkin kita sengaja atau tidak kita sengaja. Di siang hari, pagi hari, malam hari, kita entah tidak tahu apa dosa-dosa yang sudah kita lakukan, apa maksiat yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kita nyatakan kepada Allah, ya Rabb, kami adalah hamba-hambamu yang berumur dosa, kami hamba-hambamu yang penuh dosa, kami hamba-hambamu yang penuh salah dan khilaf, maka ampunkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Astaghfiruka ya Rabb, kami memohon ampun kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu adalah dua bait proposal doa kita kepada Allah setiap malam di bulan Ramadan. Kita lantunkan dan kita lafadzkan. Sebenarnya ma'asyarul hadirin rahimakumullah, dari dua bait doa tadi, dari dua hal tadi, dari dua proposal tadi, dari dua pembuka doa tadi, apa sebenarnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kita lantunkan dan kita lafazkan pada bait yang ketiga. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ternyata rayuan-rayuan yang kita lantunkan di hadapan Allah tadi itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta surga Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ridhonya, untuk meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita selama kita hidup di dunia ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah, surga itu adalah sesuatu yang besar, hanya bisa digapai dengan usaha dan ikhtiar yang besar, hanya bisa dimasuki oleh orang yang besar, hanya bisa dimasuki dan digapai oleh orang-orang yang memiliki kepribadian, ibadah, ketakwaan, keimanan, keislaman juga besar. Maka surga itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita capai ketika ikhtiar kita hanya biasa-biasa saja, ketika ibadah kita hanya biasa-biasa saja. Maka momentum bulan Ramadan itu adalah momentum yang sangat tepat untuk kemudian menggapai surga Allah, karena di dalamnya banyak amal ibadah baik yang wajib dan sunnah yang kita lakukan, yang ketika kita giatkan itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking agungnya surga itu tadi, saking besarnya surga itu tadi, ketika Al-Quran menggambarkan dalam surat Muhammad ayat ke-15, mathabul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Ketika Allah menggambarkan dalam surat Muhammad ayat 15 ini tentang perumpamaan surga itu, bahwa perumpamaan surga yang Allah janjikan dari orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai yang airnya tidak asin, di bawahnya mengalir air yang terdiri dari susu, yang terbuat dari susu, terbuat dari khamr yang sangat lezat, yang khamr itu dimaknat dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ketika di akhirat nanti akan mengharamkan dan Allah akan bagikan untuk orang-orang yang penghuni surga. Ketika surga itu digambarkan oleh Allah tadi dengan sungai yang di bawahnya mengalir air yang terdiri dari madu yang sangat murni,
Tapi para hadirin rahimakumullah, asfiya, para ulama sufi memberikan pernyataan dan statement bahwa gambaran yang digambarkan oleh surga, Al-Quran tentang surga tadi itu adalah ma ainun ra'at wa ma udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi basharin. Para ulama sufi memberikan gambaran bahwa kenikmatan surga, hakikat surga itu adalah sesuatu mana ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah diindra oleh penglihatan kita sebagai manusia. Wa ma ainun ra'at, dan sesuatu cerita, suatu kisah kenikmatan, suatu kisah kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga kita sebagai manusia. Wa ma khatara ala qalbi basharin, bahkan ma'asyar hadirin, kata asfiya, bahkan kenikmatan surga yang hakiki itu tidak pernah terbesit sekalipun dalam angan-angan dan bayangan dan khayalan manusia sekalipun. Oleh karena itu ma'asyar hadirin rahimakumullah, permintaan kita kepada Allah untuk menggapai surga itu patut kita jangankan, patut kita iringi dengan ikhtiar ibadah yang sangat besar. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan tanggal berapa Lailatul Qadar itu hadir. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan hari apa Lailatul Qadar itu Allah turunkan. Tapi kita lupa ma'asyar hadirin, kunci untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bahwa Lailatul Qadar itu menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari 1000 bulan, itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahwa Lailatul Qadar itu 83 tahun lebih mulia dari ibadah, karena itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka apa yang kita lakukan? Mengejar Lailatul Qadar, tapi saat yang bersamaan kita meninggalkan Al-Quran, yang itu sebagai kunci kita untuk meraih Lailatul Qadar itu sendiri. Dan Lailatul Qadar adalah kunci untuk kita kemudian menggapai dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan tentu keridhaannya. Maka doa yang kita lantunkan tadi kita tutup, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu hanyalah adalah kosakritas kebaikan, bahwa kemudian orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya, niscaya dia akan jauh dari laknat Allah, dia akan jauh dari murka Allah, dan tentunya dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan siksanya kelak di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di momentum terakhir bulan Ramadan ini, di Jumat yang terakhir di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan, keistiqomahan dan kesabaran untuk senantiasa tetap di jalannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dan kita niatkan dan yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan hari ini, siang ini, mudah-mudahan Allah catat itu sebagai amal ibadah dan Allah terima itu sebagai pahala di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اتقوا الله حق تقاته وما تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائما عليما. إن الله وملائكته يصلون على
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وعبادتنا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ونسألك العمى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. وذكر الله عز وجل وأكبر. أقم الصلاة.